F1 2021 memiliki driver transfer yang cukup banyak dan cukup mengejutkan juga. Seperti Sebastian Vettel yang di bulan Mei 2020 mengumumkan bahwa dirinya akan berpisah dengan Ferrari setelah 6 musim. Yang cukup membuat gue sedih selama seminggu, dan ya gue tahu itu cukup lebay, tapi oke. Dan yang menggantikan dia ialah Carlos Sainz. Menurut gue, dari seluruh driver transfer 2021, Carlos Sainz lah yang memberikan hasil maksimal dan bahkan melebihi ekspektasi. Nah, mengapa begitu? Sebelumnya mari kita bahas ekspektasi pembalap transfer tahun ini. Kecuali Fernando Alonso dan rookie seperti Schumacher, Tsunoda, dan Mazepin, karena tidak ada orang yang berekspektasi tinggi kepada rookie. Dan ya kalau Alonso sih, ya gitu deh ya. Oke, yang pertama Perez dan Red Bull. Tim, jurnalis, dan fans mengharapkan bahwa Perez akan menjadi pembalap nomor 2 yang bisa diandalkan setelah Pierre Gasly dan Alexander Albon yang cukup tidak memuaskan sebagai pembalap nomor 2 Red Bull. Yaitu targetnya Perez ialah konsisten podium dan menantang Mercedes, dan bisa juga memenangkan balapan jika sesuatu terjadi pada Verstappen. Tapi kalau bisa sih ya finish di depannya lah ya. Sayangnya sejauh ini dia hanya bisa memenangkan satu balapan, yang sebenarnya bagus karena selama ini hanya Verstappen yang memenangkan balapan untuk Red Bull semenjak Red Bull ditinggalkan oleh Daniel Ricciardo, dan Perez berhasil meraih 2 podium juga. Tapi masalahnya, Norris yang berada di mobil yang lebih pelan dari Red Bull, yaitu McLaren, kita bisa bilang McLaren lebih pelan dari Red Bull musim ini, bisa meraih 3 podium. Nah, andaikan saja waktu itu dia tidak memenangkan balapan Azerbaijan, mungkin orang-orang akan masih menganggap bahwa posisi kedua Red Bull itu terkutuk. Next, kita ada Ricciardo dan McLaren. Orang-orang berekspektasi bahwa Ricciardo akan konsisten mendapatkan podium dan mungkin akan mendapatkan kemenangan di suatu kondisi nanti. Sayangnya, dia masih sulit beradaptasi dengan mobil MCL 35M-nya, dan Norris merupakan pembalap terbaik di kedua pembalap McLaren tersebut. Dari seluruh driver transfer di 2021, hanya Ricciardo lah yang belum meraih podium musim ini. Hasil terbaiknya ialah di British Grand Prix kemarin, di mana dia finish kelima dan berhasil menahan Sainz dengan ban barunya dalam durasi cukup lama. Ya, tapi kalau bisa dilihat lagi di balapan British Grand Prix kemarin, di balapan itu emang sulit untuk menyalip. Next, kita memiliki Vettel Aston Martin. Untuk Seb, jujur gue nggak terlalu berekspektasi yang tinggi-tinggi amat musim ini, tapi sayangnya beberapa fans berekspektasi bahwa dia bisa menang atau bahkan juara dunia di musim ini. Ya dimana gue bilang, oke lah, optimis sih boleh ya, tapi ya jangan terlalu tinggi juga lah. Kita harus sedikit realistis. Nah, karena itulah banyak orang akan kecewa kalau misalnya dia tidak bisa perform dengan baik di tim barunya. Sayangnya, Aston Martin merupakan salah satu tim yang terkena dampak regulasi baru mengenai floor rake, dimana dengan mobil dengan high rake terkena dampak rugi yang sangat besar, sehingga mobil mereka tidak sekencang musim lalu. Dan untuk Seb sendiri, dia juga mengalami kesulitan di 5 balapan pertama dengan tidak meraih poin di 5 balapan tersebut. Tapi hasil terbaik Seb ialah Azerbaijan Grand Prix, di mana dia finish kedua dan sebenarnya hampir menang jika balapan tersebut ditambah 1 lap lagi karena Perez mengalami masalah di akhir balapan. Lalu performa terbaik Vettel lainnya ialah ada di Monaco, di mana dia finish ke posisi 5, dan French Grand Prix dia finish di posisi ke-9. Tapi performa Vettel sejauh ini emang sedikit roller coaster dan dia masih belum bisa konsisten berada di top 10. Sedangkan Carlos Sainz, mungkin tidak banyak orang yang memiliki ekspektasi tinggi kepadanya karena bagaimana performa Ferrari musim lalu. Dan juga orang-orang akan juga berekspektasi bahwa Carlos Sainz mungkin akan kesulitan dan Leclerc akan dominasi teammate battle mereka. Tapi ternyata itu salah. Walaupun begitu, sebenarnya banyak sekali orang juga yang menganggap bahwa Ferrari memiliki salah satu atau bahkan grid lineup terbaik musim ini, dan gue setuju akan hal itu. Dari seluruh pembalap transfer musim ini, Carlos Sainz merupakan pembalap yang paling cepat adaptasi dengan mobilnya. Dia konsisten di top 10, selalu menekan Leclerc di quali dan race, dan juga jarang membuat kesalahan. Ingat, jarang ya, bukan tidak. Saat ini Sainz berada di posisi 7 dengan poin 68. 12 poin di belakang Charles Leclerc. Inilah mengapa gue bilang
bahwa Sainz merupakan pembalap transfer terbaik di musim ini. Dan jujur, gue ngerasa bahwa dia merupakan pembalap yang cukup underrated musim ini. Gue berharap dia bisa terus konsisten dan mungkin saja mengalahkan Charles Leclerc musim ini, karena Carlos Sainz merupakan salah satu pembalap yang gue dukung musim ini bersama Max Verstappen, Sebastian Vettel, George Russell, dan Mick Schumacher. Jadi itu saja untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like di bawah. Dan jika kalian belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe channel ini juga. Dan jangan lupa share video-video gue ke teman-teman kalian, pacar kalian, keluarga kalian, semuanya. Dan ya, I'll see you next time. Goodbye.